sampai generasi ku diselamatkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari Bapak Ibu yang di rumah semua kita angkat kedua tanganmu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ayo lebih lagi Bapak Ibu responi firman yang sudah dan yang akan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan sampai lamanya tiada berubah. Oh, kuasa firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Oh, sungguh-sungguh ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, sorakan haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya di masa-masa seperti ini, masa yang sedang kita alami ini, maka ada satu hal yang akan memulihkan kita, yang akan membangkitkan kita, memberikan kita kekuatan, bahkan mengubahkan kita. Satu hal itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Suara Tuhan. Nah, untuk itu hari ini sebagai judul khotbah renungan yang saya mau berikan buat kita semua hari ini, saya tulis tadi di status Facebook. Saudara bisa perhatikan itu. Maka saya tulis judul renungan yang saya mau sampaikan adalah mengenali
suara Tuhan pada masa sulit. Di masa sulit yang seperti kita hadapi sekarang, sangat banyak suara yang kita dengar. Sangat banyak. Sebenarnya Tuhan tetap berbicara, Tuhan bicara. Cuman tanda kutip, hantu juga bicara. Iblis maksudnya. Belum lagi suara manusia. Manusia orang pintar, manusia yang sok pintar. Manusia yang tahu, manusia yang sok tahu. Banyak ngomong. Apalagi sekarang saudara stay at home, lihat medsos, dengar berita. Banyak yang ngomong, banyak suara yang kita dengar. Semakin banyak suara yang kita dengar, kalau kita tidak punya pegangan, maka kita makin takut, makin gundah. Tapi sore ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan lihat dari firman. Biarlah saya dan Bapak Ibu Saudara semua bisa mengenali yang mana nih suara Tuhan. Saudara bisa bedakan. Dan waktu saudara dengar, oh yang ini nih suara Tuhan. Saya sangat percaya kalau saudara bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan di masa sulit, maka ketakutan kita akan hilang. Katakan amin. Kita akan hidup dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kita tidak ada ketakutan, oh kita tenang. Sekalipun semuanya bergelora, kita tahu kok Tuhan yang pegang kendali. Yang mengerti ini katakan amin. Yang percaya berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar saudara mengenali suara Tuhan dalam kisah perjalanan orang Israel. Ketika mereka sudah kurang lebih, mungkin kalau ini dicatat, sudah 39 tahun kurang lebih. Jadi hampir 40 tahun, pemimpinnya masih Musa. Mereka akan sampai kepada tanah perjanjian. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka melihat semua janji. Kita akan lihat yang pertama saudara. Apa sih janji? Ya janji untuk orang Israel adalah masuk tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Katakan amin. Seperti itulah Alkitab mendefinisikan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah kita akan lihat dengan lengkap seperti apa tanah Kanaan kita. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 10 ayatnya yang, Ulangan pasal 6 ayatnya ke-10 dan 11. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 11. Kita akan lihat sama-sama. Bapak Ibu sudah ketemu? Oke baik. Ulangan pasal 10 ayat 6, Ulangan pasal 6 ayat 10 dan 11. Oke siap, kita akan baca bersama-sama yuk. Kita baca 1, 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Apa yang diberikan? Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Selanjutnya. Dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara boleh tampilkan ayat 10 dan 11. Tepatnya itu 10C sampai dengan ayat 11. Inilah gambaran dari tanah perjanjian. Inilah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel yang dipimpin oleh Musa. Dahsyat enggak saudara? Ini dahsyat. Ini dahsyat. Saya boleh simpulkan, saya mulai hafal ini Bapak Ibu. Karena saya percaya juga ini juga tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara di zaman now. Katakan amin. Janji Tuhan yang pertama itu kota-kota besar dan baik yang tidak kita dirikan. Rumah-rumah yang berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kita isi. Nah boleh di blok itu. Yang ketiga, sumur-sumur yang tidak kita gali. Wah ini sumur-sumur. Berikutnya, kebun-kebun zaitun dan kebun-kebun anggur yang tidak kita tanami. Nah kalau kita tinggal di Pulau Sumatera, Indonesia, anggur dan zaitun gak ada. Boleh kita ganti. Kebun-kebun karet dan sawit yang tidak kita tanami. Katakan amin. Ini janji Tuhan besar. Ini janjinya luar biasa. Yang bisa ngikutin saya sampai sini katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oke ini janji Tuhan. Lihat ya, kita mau pelan-pelan. Bagaimana nanti kita kenali? Ini suara Tuhan. Inilah suara kebenaran. Inilah suara Tuhan yang benar itu. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Nah kita akan lihat saudara. Dalam perjalanan mereka, maka apa yang terjadi? Kita akan lihat. Dari sini kita akan lihat saudara.
Di Kisah ketika mereka mulai mendekati tanah perjanjian, kurang lebih mungkin sekian bulan lagi akan sampai. Karena sudah di tahun ke-39, apa yang terjadi? Mari buka dengan cepat. Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 dan 14. Kita akan lihat dua pasal ini. Kalau saudara orang yang suka membaca Alkitab dan juga lagi nggak ada kerjaan kan, banyak stay at home, banyak baca Alkitab Bapak Ibu. Nah saya dorong saudara, baca dua pasal. Pasal 13 dan 14 dari kisah ini. Bilangan pasal 13-14. Kita akan belajar bagaimana cara mengenali suara Tuhan di masa sulit. Seperti yang kita sedang hadapi sekarang. Dari kisah dan prinsip-prinsip firman yang kita pelajari, saya berdoa, saya sangat berdoa. Saat pulang dari ibadah ini, selesai ibadah ini, maka saudara yang menyaksikan di Facebook maupun nanti di YouTube, saudara dengarin juga khotbah ini. Saya berdoa, saudara akan bisa kenali suara Tuhan di masa sulit. Yang percaya katakan amin, saudara. Oke, kita akan lihat sama-sama. Bilangan pasal 13 dan 14, ini kisah dari 12 pengintai. Ayat pertama dan 2, bilangan 13 ayatnya ke-1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita baca yuk. Saya minta yang di ruangan ini juga baca Alkitab supaya kita bisa sama-sama. Ya, tidak ada jarak di antara kita. Kami ada di ruangan ini ibadah, saudara di rumah kita satu ruangan yaitu hadirat Tuhan. Yang di sini juga kita baca yuk sama-sama. Semua aktif kita baca sama-sama yuk. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Blok itu mulai dari kata semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Janji tanah Kanaan sudah diberikan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Seperti yang kita baca tadi di kitab Ulangan. Jelas itu luar biasa. Begitu mendekati, Tuhan berbicara lebih lagi kepada Musa. Musa, ini udah mulai dekat nih Musa. Suruhlah orang-orang Israel untuk mengintai. Kalau bahasa marketing sekarang, untuk mensurvei. Coba lihat. Coba survei tanah perjanjian itu. Survei. Katakan amin. Dan lihat, orang-orang yang mensurvei ini orang-orang pilihan. Semuanya adalah pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi kalau orang Israel itu 12 suku, maka 12 pemimpin. 12-12-nya para leader, pemimpin-pemimpin. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa-biasa. Tapi ini orang yang punya keahlian. Katakan amin. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Saya akan lanjut. Saya akan langsung kisah, langsung ke relevansi. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya resesi ekonomi global. Saya tahu banyak orang-orang pintar, orang-orang ahli. Oh, dari segi pengetahuan, dari segi ini, semua sudah memberi prediksi-prediksi. Oh, bulan Juni, nanti puncaknya bulan Juli selesai. Oh, bulan ini, semua sudah memberikan prediksi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang sains. Betul ya? Dan kita semua sudah baca itu di medsos, suara udah baca. Apakah itu suara Tuhan? Nanti kita akan lihat sama-sama. Berikutnya, ada juga hampir semua pendeta-pendeta mulai bicara nih tentang pandemi COVID-19. Apa kehendak Tuhan di balik pandemi COVID-19? Top-top leader, pemimpin-pemimpin besar yang banyak pengikutnya, jemaatnya mulai bicara tentang ini. Makin banyak kita dengar suara. Pertanyaannya gimana nih? Bagaimana kita akan membedakan yang ini suara Tuhan, yang mana ini suara Tuhan? Bisa mengerti yang semasuk, katakan amin. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, ayat 17 sampai dengan ayat 20. Atau kita baca saja boleh juga ya. Oke, baca cepat ya. 17 sampai dengan 20, ini data yang harus mereka survei. 17 sampai 20, kita akan baca sama-sama. Mari dengan cepat yang di ruangan ini juga baca ya. 17 sampai 20, 1, 2, 3. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Terus ayat 18-nya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Pertanyaan berikutnya. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Terus datanya, ini data nih.
Terus, dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang terkubu? Ayat 20-nya, baca bersama-sama. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Katakan amin. 17 sampai 20 data yang harus mereka survei, intai. Oh, saya baru dapatkan pengertian baru. Yang diutus Musa itu 12 pengintai. Yang pulang ke Israel tahu nggak berapa jumlahnya? 12. Wow. Berapa lama mereka mengintai? Nanti baca lengkapnya. 40 hari. Benar lah ya, kita setuju nggak setuju ya sudahlah, saudara setujulah. Memang bagian intelijen, intelnya orang Israel, top markotop. 12 pengintai, 12-12-nya aman pulang. Nah, udahlah, mau bangsa apa, udah harus diakui. Katakan amin, saudara. Aman tuh, 40 hari aman. Padahal yang mereka intai itu saudara tahu, raksasa. Gampang kok mengenali orang lain. Orang Israel kan mirip kayak kita, paling tinggi 170. Kan di sana raksasa. Nah, orang beda nih, pasti cepat, harusnya cepat. Tapi mereka lolos, itu karena penyertaan Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin, saudara. Oke, mereka ambil datanya nih. Oke, kita ikutin dulu nih kisahnya, nanti kita akan bicara. Oke, langsung ayat 23. Kita langsung lihat waktu mereka survei apa yang terjadi. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Katakan amin, saudara. Blok itu dari ini. Setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Oh, haleluya. Begitu 12 orang mengintai, beneran saudara. Kan Musa bilang ayo petik, iya salah satu hasilnya. Mereka petik buah anggur, katakan buah anggur. Buah anggur yang mereka petik. Coba, sebesar-besarnya buah anggur di Indonesia, di Asia gimana? Kayaknya kuat dah kalau kita angkat satu tangan. Kebanyakan kuat ya. Sebesar-besarnya saya juga pernah lihat setandan masih bisa gini. Tapi anggur tanah Kanaan, anggur tanah perjanjian, lihat 2 orang menggandarnya. Mereka gendong harus berdua menggandarnya. Benaran tanah yang dijanjikan Tuhan itu tanah luar biasa. Berlimpah susu dan madunya. Apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan memang persis seperti itu. Yang percaya dengan janji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan, yuk. Boleh lebih meriah lagi dong yang pertama ini. Saudara harus percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Sesuai, bahkan jauh lebih banyak. Yang percaya katakan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Ayo katakan di masa sulit ini, katakan janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada ini kami umat perjanjianmu. Ini kami orang-orang yang mempercayai janji Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam. Lebih lagi katakan di masa ini janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Wah, saudara mengucap syukur punya Tuhan yang seperti ini.
apapun yang sedang kita alami sekarang, saya mau katakan janji Tuhan tetap ya dan amin. Apa itu? Tetap sesuai. Tetap yang terjadi adalah seperti yang Tuhan janjikan. Buah anggur bukan dibawa oleh satu orang pakai satu tangan, tapi sampai 2 orang menggandarnya. Tanah itu benar-benar luar biasa. Katakan amin. Oke? Lihat saudara. Dengan cepat saudara nanti baca di rumah. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ini akan membedakan kita mana nih suara Tuhan, mana suara hantu yang bukan dari Tuhan. Tiba-tiba dari 12 jumlah pengintai, tiba-tiba terjadi terbagi 2. Normalnya sih kalau 12 bagi 2 berapa saudara? 6. Tapi dari 12 pengintai berubah terbagi 2. Tahu pembagiannya gimana? Satu kelompok 10 orang, satu kelompok lagi 2 orang. Gak sesuai. Oh ini nanti makin berat nih. 10 orang. Jadi dari 12 orang melihat tanah yang sama, mensurvei yang sama, mengambil hasilnya dengan mata sendiri. Mereka lihat ini. Benar mereka lihat negeri itu. Dan melihatnya bukan 1 hari, 40 hari. Apa artinya ini? Lengkap. Gak mungkin salah yang mereka lihat. Tapi waktu pulang menghadap Musa dan Harun, kita lihat jawaban mereka. Terbagi 2. 10 dan 2. Dan biasanya mayoritas nih yang ngomong duluan. Apa jawaban mereka? Kita baca dengan cepat ya. Dari ayat 25 sampai ayat 29. Kita baca bersama-sama. 25 sampai 29. Baca yuk. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Terus. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada mereka, kepada sekaliannya hasil negeri itu. Anggur yang tandan gede itu. Oke, lanjut ayat 27, baca sama-sama. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Terus ayat 28-nya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Baca bersama-sama. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. 10 orang mayoritas langsung membeli laporan. Sesuai data yang diberikan oleh Musa dan Harun. Benar, mereka bilang, oh ini benar, negerinya luar biasa. Cuman 1 ayat mereka bisa bicara yang baik tentang kota itu. Cuma ayat 25 aja, benar baik. Tapi ayat 26, 27, 28, 29, negatif semua. Udah lebih dominan kepada yang negatif. Bisa mengerti yang maksud? Lompat coba ayat 31 atau langsung 30 boleh, 30 dulu kita lihat. Ini namanya Kaleb kan, ini kelompok yang 2 orang langsung respon sih. Kaleb langsung respon. Loh, kaget Kaleb. Yuk, bagaimana responnya kita baca sama-sama. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Oh, Kaleb di kelompok yang satu lagi yang saya percaya Kaleb itu penuh Roh Kudus. Langsung gak tahan dia ngomong kocok. Dia coba nenteramkan, oh enggak, seperti banget. Tapi apa yang terjadi? Lihat lagi respon 10 orang pengintai. Lihat ayat berikutnya. Ayat pengintai berikutnya bagaimana respon mereka sampai dengan ayatnya 33 nanti kita baca. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus ayat 32-nya baca sama-sama. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Blok kata, kabar busuk. Mereka menambahin kabar busuk. Blok kata busuk. 10 orang pengintai, 1 ayat ngomong yang benar. Ayat-ayat berikutnya semua yang membuat takut. Benar seperti kayak fakta. Benar kayak survei yang mereka lihat. Tapi ini yang paling mereka tekankan. Lihat,
orang-orang yang fokus kepada yang negatif. Pertama kan sekian ayat 25 sampai 29 mereka bilang satu ayat yang normal, 4 ayat yang negatif. Waktu diintervensi sama Kaleb, makin jadi-jadi mereka. Orang yang sering ngomong, perhatikan ya, makanya saudara nanti salah satunya. Kalau saudara mau kenali apakah orang ini mengeluarkan suara Tuhan, lihat. Kalau dia sudah sering ngomong tentang negatif, kabar-kabar yang melemahkan, apa yang terjadi? Pasti akan ditambahkan kabar busuk. Orang-orang yang hobi menyampaikan kabar, hoax, kabar negatif. Benar memang faktanya iya, tapi tahu ini akan melemahkan nih. Itu terus yang ditekankan, fokusnya ke sana. Ujungnya dia nggak akan puas tuh dagingnya. Dia akan tambahin dengan kabar busuk. 10 pengintai bukan hanya memberikan kabar negatif yang melemahkan, ditambahin dengan kabar busuk. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Terus ayat 33, ayat terakhir baca aja sama-sama yuk. 1, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah. Dan ayat 33 ini kesimpulannya. Dia lihat ini bahaya. Orang-orangnya gila. Susah itu. Dan akhirnya mereka tutup dengan satu kata. Kita kayak belalang, mereka itu raksasa. Kita lihat mereka kayak raksasa, mereka lihat kita kayak belalang. Waduh, ini kabar benar-benar yang melemahkan saudara. Wah, saya berdoa saudara, ini 10 orang pengintai. Coba pelan-pelan ya, saya mau bicara dari hati ke hati Bapak Ibu. Berita, orang-orang pintar, orang-orang ahli yang sedang bicara. Bahkan juga saya bisa ngomong. Pendeta-pendeta yang sedang juga bicara tentang pandemi COVID-19. Karena kan semua orang sedang bicara tuh. Bicara di medsos, bicara kalau dia punya bisa di semua bicara. Saya berdoa lihat ciri-ciri kabar yang melemahkan itu. Pertama dia fokus. Sebenarnya yang diucapin 10 pengintai ini ya benar kejadiannya itu. Tapi kayaknya menggebu-gebu menceritakan. Woi virus corona itu tahu dah, woi mati. Wah menyebarnya cepat. Ini terus yang ditekanin. Bisa mati. Di sana udah ratusan ribu. Ngomong kayaknya semangat. Dan perhatikan orang-orang seperti ini. Pasti ditambahin kabar busuk. Akan muncul kabar yang berlebihan, ditambah-tambahin kabar busuk. Dan mereka berkata, mati gitu, matilah kita, habislah kita. Itu tuh 10 pengintai. Lihat ya, yang namanya orang banyak, apa dampaknya? Karena laporan 10 pengintai ini bukan cuma kepada Harun dan Musa. Tapi disampaikan kepada seluruh orang Israel, di depan orang Israel. Apa dampaknya? Lihat. Bilangan pasal 14. Lihat dampaknya ya. Kita baca ayat 1 sampai 4 yuk. Baca bersama-sama. Semua baca ya, ikutin saya. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Semua baca di ruangan ini. Dan bangsa itu menangis pada malam ini. Wah dengar laporan 10 pengintai. Seluruh bangsa menangis saudara. Nangis mereka semua. Terus ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Baca ya di rumah ya. Saya temukan lagi gini. Tadi waktu kita baca pengertian gini. Pak, kalau saudara tanya, Pak Pendeta, Pak Roy, apa ya tandanya kalau suara yang sedang saya dengar ini bukan suara Tuhan? Ini kayaknya suara bukan dari Tuhan dan ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan nih? Apa tandanya? Ini tandanya. Dari dampak orang Israel. Lihat pertama, lihat yang kedua. Yang pertama akan mendatangkan kesedihan, nangis. Ayat pertama mereka nangis. Yang kedua, kalau saudara hari-hari ini terus sedih ya, sedih, takut sedih, hati-hati, jangan dibiarin terus. Kalau sebentar ya boleh-boleh saja. Katakan amin. Yang kedua, apa tandanya Pak kalau saya sedang tidak mendengar suara Tuhan? Yang berikutnya, sungutlah semua orang Israel. Cek perkataan kita, bulu kita boleh bersungut-sungut juga. Ngomong sungut-sungut, wah. Bisa mengerti yang semasuk, katakan amin. Yang ketiga, mempertanyakan Tuhan, mengapalah? Ngapa ini Tuhan ini ada gak ya? Mulai goyang imannya nih. Apa aku kembali ke agama lama ya?
Apa iya nih Tuhan berkuasa enggak ini? Beberapa pendeta meninggal pula nih. Mulai mempertanyakan imannya. Yang keempat, ciri-ciri orang kalau mendengar suara lain. Dikatakan ini, dan mereka berkata suara lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara kalau sudah mulai mau berontak, mulai susah mempercayai Tuhan sebagai pemimpin utama, pemimpin rohani, saudara mulai kayak memberontak. Ganti aja pemimpin dah. Di masa sulit seperti ini, hati-hati saudara. Bukan jangan-jangan. Kayaknya kita mendengarkan suara yang salah. Saya berdoa hari ini saudara, beberapa menit ke depan saya berdoa. Kita baca ayat demi ayat, saya terbatas menjelaskannya. Tapi saya tahu Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan berbicara buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Yes, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Semua sambil nyanyi Bapak Ibu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ayo sekali lagi biar kita dengar suara Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman yang suara-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Yang kedua saudara, kita mau dengarkan kelompok yang kedua, yang dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita tahu nama berikutnya. 10 mengintai sudah, mereka lapor dan dampaknya hampir seluruh Israel nangis, sedih, bersungut-sungut dan berontak kepada Musa dan ke Tuhan dan kepada Musa dan Harun. Kita mau lihat dengar suara yang kedua. Coba kita ulang boleh ayat 29, kita lihat yang dari kita lihat dulu dari Kaleb saudara. Ayat 30 baca bersama-sama Kaleb. Kita baca yuk bersama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Kita lihat lagi respon daripada Yosua. Ini perkataan Kaleb yang tadi kita di awal sudah baca juga. Yang kedua saudara, Bilangan 14 ayatnya yang ke-6. Boleh ayatnya ke-6? Atau ayat 5 karena ada pesan ya, boleh juga kita baca ayat 5 ya. 5 dan 6 boleh. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ya, para pemimpin-pemimpin ya. Salah satu teladan saya sebagai pemimpin yang saya ikuti itu Musa. Pokoknya ada apa-apa dia apa-apain, berkali-kali diberontak bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun. Yang dia lakukan cuma sujud. Wah sudahlah kita sujud ya, amin. Para pemimpin-pemimpin, kalau kita kayaknya kita tidak diakui mau diberontak, sujud aja lah. Amin. Jangan dilawan saudara, nggak mungkin lah. Hanya pemimpin-pemimpin bodoh yang melawan bawahannya. Ya. Tapi pemimpin-pemimpin bijak dilawan bawahan, sujud deh kita. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Yuk lanjut ayat yang ke-6. Ini perkataan Yosua. Baca sama-sama. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Katakan amin. Blok dulu ayat 6 dan 7, ada sesuatu nih. Tampilin ayat 6 dan 7. Ada beberapa kata. Yosua dan Kaleb, apa pernyataan mereka?
Pernyataan mereka yang pertama, mengoyakkan pakaiannya. Di satu sisi, Pak, apa kehendak Tuhan di pandemi COVID-19? Tuhan akan bangkitkan generasi Yeremia. Ini sama dengan generasi Yosua dan Kaleb. Apa itu? Kalau dengar kabar yang tidak enak, dengarkan kabar pemberontakan, dengarkan kabar yang negatif, yang mereka lakukan, koyakkan pakaian. Bersyafaat, saudara. Bukan ngatain, bukan melawan, tapi bersyafaat. Amin. Generasi Yeremia adalah generasi yang cinta mati-matian, yang suka doa, saudara. Lebih suka bersyafaat, bukan bergosip ria. Katakan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, blok itu kata mengoyakkan pakaian, konsentrasi udah di blok. Baru yang kedua yang mereka lakukan. Dan mereka berkata, negeri, ini laporan mereka nih. Sesudah tadi laporan 10 orang, dia bilang, negeri yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Katakan amin. Ya, beberapa kita ditanya, apa kabar? Kita bilang luar biasa, jangan cuma luar biasa, harus tambahin luar biasa baiknya. Luar biasa sarohnya, itu lepot itu. Orang-orang sekarang kan kalian deh, gimana kabarnya? Luar biasa apa? Saroh, luar biasa sarohnya. Enggak, saya berdoa kalau orang tanya kabar saudara di masa pandemi COVID-19, jawab ini dah, mau gak saudara? Habis ini buat di status ya, kabar saya luar biasa baiknya. Katakan amin saudara. Amin. Mereka ngomong, mereka konfrontasi itu laporan yang 10 orang. Terus lanjut ya, lanjut ayatnya ke-8 yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan amin. Ini kalimat berikutnya. Jika Tuhan berkenan, ini perkataan Yosua dan Kaleb. Selama ini kita mengerti ini apa? Jika Tuhan kehendaki, aku bisa lawan musuh. Kata Tuhan berkenan, bahasa aslinya bukan Tuhan kehendaki, bukan insya Allah. Enggak. Tapi jika Tuhan berkenan, jika Tuhan senang. Nah itu. Jika Tuhan senang, jika Tuhan disenangkan, maka kita akan tetap duduki tanah Kanaan itu. Apapun keadaannya di sana. Raksasa dan sebagainya. Katakan amin. Nah kita ngomong sama-sama. Jika Tuhan disenangkan, maka kita akan sanggup melewati pandemi COVID-19. Melawan resesi ekonomi global. Dan kita keluar sebagai pemenang. Oh, masalah ini akan membawa kita naik terbang. Yang percaya katakan amin. Itu. Jadi bagian kita di masa-masa gini, kalau kita lagi stay at home, maka bagian kita saya makin ngerti. Yang saudara saya dan saudara lakukan adalah memperkenan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Wow, luar biasa. Bulan yang lalu kami sangat diberkati dengan menara doa bersama Bunda Christine Paraknimela. Kami mulai sebut dia Bunda karena kita di bawah binaan mereka. Ibu Christine Paraknimela yang adalah adik Pak Diko Nyotora Harjo sendiri. Dia ngomong saudara, tujuan hidup kita ini hanya satu. Nyenangin hati Tuhan. Memperkenan hati Tuhan. Katakan amin. Watchman ini ngomong, kalau kita punya tujuan hidup itu 10, kita kelebihan 9. Kalau kita punya tujuan hidup 3, kita kelebihan 2. Hanya satu tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yang mau ini katakan amin saudara. Amen. Boleh gak berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Oh, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Boleh sekali lagi menyenangkan. Oh, senangkanmu. Ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Oh, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutin ya. Apa perkataan Yosua dan Kaleb berikutnya. Jadi gimana caranya kita nyenangin hati Tuhan. Gimana cara senangkan hati Tuhan. Jadi gini. Di masa sulit. Saudara mau tanya, Pak,
Apa yang kehendak Tuhan buat saya? Ayo senangin hati Tuhan. Gimana cara senangin hati Tuhan? Lihat ayat-ayatnya ini, baca bersama-sama. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Oh, ini pelan-pelan ya. Pak, gimana Pak nyenangin hati Tuhan di masa sulit? Yang pertama, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan dilawan ya Bapak Ibu ya. Makanya saudara kenali siapa nih pemimpin rohani, gembala saudara. Oh ini nih, didengarin. Jangan dilawan di masa sulit. Katakan amin. Tuhan dan melalui hamba-hamba Tuhan nih. Anak-anak orang tua, jangan dilawan orang tua. Mertua yang dilawan. Katakan amin saudara. Amin. Otoritas yang Tuhan tetap jangan dilawan di masa sulit ini. Katakan amin. Yang kedua, hidup dan jangan. Yang kedua apa? Berontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Katakan amin. Boleh gak saya ngomong sebagai hamba Tuhan nih? Jangan takut kepada COVID-19 dan resesi ekonomi global. Orang yang dengar suara Tuhan maka akan muncul kekuatan. Sehingga kita akan tidak memberontak kepada Tuhan, justru menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak takut kepada pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global. Musuh jangan ditakuti. Katakan amin saudara. Oke, berikutnya. Kenapa enggak takut Pak? Bayi baca sama. Sebab mereka akan kita telan habis. Katakan amin. Pandemi COVID-19, resesi ekonomi global akan kita telan habis. Wow. Lihat masalah itu seperti makanan Bapak Ibu. Iya Pak, makanan sih makanan, tapi jangan banyak-banyak. Itu apalagi makanan yang sedang kita makan ini makanan gede. Amin. Pak, apa artinya Pak kalau lihat masalah sebagai makanan? Makan, telan itu semua. Makin banyak saudara makan, makin kuat saudara. Katakan amin. Saya tahu pandemi COVID-19, resesi ekonomi global, kalau kita berhasil lewat ini, oh kita akan punya strong, kita akan makin kuat. Katakan amin. Lihat masalah, makanya saya lihat, wah saya dari awal saya lihat, wah ini makanan, makan. Dengan cara tuntunan Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita kok kayaknya ngesok banget ini? Sampai 10 pengintai menganggap Yosua Kaleb sok-sokan kamu. Sok-sokan. Pokok jagoan, betul ya? Karena berikutnya, kenapa? Bukan sok jago, tapi karena kita dengar suara. Apa yang didengar oleh Yosua dan Kaleb? Baca sama-sama, ini yang mereka dengar. Yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai mereka. Janganlah takut kepada mereka. Blok itu. Blok itu. Saya berdoa gini. Akan ada beberapa kelompok kayaknya takut banget dengan pandemi COVID-19. Akan ada kelompok yang takut dengan resesi ekonomi global. Tapi akan ada kelompok orang-orang yang bukan sok jago tapi mereka berani. Apa yang membedakan mereka? Karena mereka dengar suara Tuhan. Apa suara yang didengar? Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Oh haleluya. Oh memang sepertinya virus corona punya kuasa untuk mematikan. Tapi dia bukan maha kuasa. Resesi ekonomi global punya kuasa untuk menghancurkan keadaan bangsa. Tapi dia bukan maha kuasa. Yang melindungi mereka meninggal banyak. Tuhan menyertai saya dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke baik. Kita akan stop di sini. Kita akan tidak lanjut nanti baca di rumah. Kita tahu hasil akhirnya. Saya mau tanya Bapak Ibu hasil akhirnya. Pertanyaannya. Apakah orang Israel sampai ke tanah Kanaan? Ya. Mereka sampai. Dan mereka kalahkan itu benar. Raksasa-raksasa mereka kalahkan semua. Katakan amin. Memang Alkitab mencatat 10 pengintai dan beberapa orang keluarganya hanya binasa di tengah jalan. Wah itu saya berdoa saudara kita bisa dengar suara Tuhan di masa sulit. Oke, saya akan simpulkan gini. Jadi dari kisah yang sudah kita bahas dari tadi saudara. Kita simpulkan beberapa clue. 3 prinsip ini saudara catat. Yang pertama. Dari semua cerita yang sudah kita cerita. Yang pertama. Suara mayoritas belum tentu suara Tuhan. Hati-hati. Mendengar kabar zaman sekarang, oh orang ini juga bilang gitu, orang itu juga bilang ini. Banyak orang bilang aku, kamu teman. 10 orang ngomong yang negatif, tapi itu bukan suara Tuhan. Hanya 2 orang, minoritas kok. Tapi justru di 2 orang itulah suara Tuhan. Katakan amin. Yang kedua,
catat ini baik-baik. Ini penting untuk menutup dan kita akan berdoa. Gimana mengenali suara Tuhan? Mengenali suara berikutnya gini. Suara Tuhan tetap tidak pernah berubah-ubah karena keadaan, karena tantangan yang sedang dihadapi. Tetap kok tanah Kanaan itu tanah berlimpah susu dan madu. Ya memang ketemu raksasa, tapi tetap tidak diubah. Saya mau katakan 2020 tahun dimensi yang baru buat kita. Tuhan bawa kita ke ukuran yang lebih besar dan lebih baik dalam segala aspek. Katakan amin. Tetap itu kok yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Sekalipun kita awal dari bulan Maret sampai sekarang nih pandemi kita alami. Iya. Tapi pandemi tidak mengubah janji Tuhan. Tetap. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga ini perhatikan ini. Memang untuk mendapatkan hal yang besar yang dari Tuhan. Ya tantangannya besar. Katakan amin saudara. Setuju kan nomor 3 ini? Tuhan tidak pernah memberikan Daud kurcaci, orang kerdil, orang ketek. Tapi Tuhan memberikan Daud Goliat. Karena masa depan Daud gede. Raja terbesar yang tidak pernah kalah. Sampai bendera Israel King of David sampai hari ini. Pak, kenapa ini pandemi kayaknya besar banget ini masalah? Karena memang janji Tuhan besar buat setiap kita. Katakan amin saudara. Kalau saudara sebagai orang percaya kayaknya kok masalah Pak. Yang ini belum selesai udah datang ini kayaknya. Oh ini belum selesai kok makin besar masalahku. Karena saya tahu karena saudara punya janji Tuhan yang besar. Yang mengerti ini katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari yang di rumah bangkit berdiri saudara. Saya sudah selesai bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri kita akan datang kepada Tuhan saudara. Bangkit berdiri saudara, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Nyanyi semua. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari angkat kedua tangan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Semua nyanyi saudara yang di ruangan ini, yang di rumah nyanyi saudara nyanyi. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir. Ya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam. Ayo sekali lagi janjimu seperti fajar pagi. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari biarkan musik naikkan pujian ini. Semua yang di tempat ini di rumah angkat kedua tangannya saudara. Angkat kedua tangannya, tutup mata, berdoa saudara. Ayo berdoa. Semua berdoa. Saya akan doa dengan singkat. Oh, rabatang. Ayo saudara, angkat kedua tangannya, tutup matanya. Ayo, biarlah saudara hanya dengar voice. Tidak usah lihat gambar. Tuhan ada di rumah-rumah Bapak Ibu saudara. Dimanapun engkau berada. Siap saudara, siap. Yes. Doa saudara, doa. Ya, doa ini doa yang akan aku naikkan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara akan bisa membedakan suara Tuhan di masa sulit. Siap saudara, siap. Yes. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, semua yang sedang menyaksikan tayangan ini maupun beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan akan membuka tayangan ini. Di dalam nama Yesus, semua suara-suara yang bukan dari Tuhan, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka bersujud-sujud,
mereka berontak kepada Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus. Kami katakan diam. Diam. Diamlah. Kami bungkamkan semua suara si jahat dalam nama Yesus. Dan kami berdoa yang kedua ya Tuhan. Biarlah suara Tuhan makin kuat terdengar ya Bapak. Suara janji Tuhan. Suara janji Tuhan. Yes. Siap saudara, siap. Ya, dan sekarang Bapak turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami. Turunlah pengurapan-Mu. Siap kami saudara, yang di tempat ini maupun yang di rumah. Terima pengurapan untuk mendengar suara Tuhan. Mengenali suara Tuhan di masa sulit. Terima. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mendengar suara Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai generasiku